Saat pengantin wanita berbalik, dengan ketakutan, dia terkejut menemukan tunangannya tiba-tiba terdiam. Sehingga mobil langsung menuju jurang. Meskipun mobil terhenti dengan beruntung karena hambatan, namun tersangkut di tengah-tengah lereng. Melihat hal itu, pria itu segera membuka sabuk pengaman. Namun, sabuk pengaman tunangan malah tersangkut. Pria itu sebenarnya ingin turun dan menyelamatkan dari luar. Namun tak disangka meskipun sudah menggunakan tenaga penuh, tidak bisa membuka pintu mobil. Saat pria itu penuh kegelisahan, mobil terjatuh ke jurang 100 meter karena ketidakseimbangan gravitasi. Bersama dengan suara ledakan yang menggelegar, pria itu benar-benar terjebak dalam keputusasaan. Awalnya mengira gadis itu takkan lolos kali ini. Tidak pernah terpikir saat senja, seorang nenek yang lewat secara kebetulan menyelamatkan gadis itu. Setelah bangun, CEO segera mencari. Namun tidak ada bayangan tunangan. Karena tidak menemukan jenazah, CEO merasa beruntung. Yakin tunangan masih hidup, maka langsung memutuskan memberi hadiah 1 miliar untuk mencari tunangan. Namun berita ini tepat dilihat oleh orang tua angkat yang selalu menyiksa saudara kembar melihat. Untuk mendapatkan hadiah 1 miliar ini, ayah angkat langsung memutuskan meminta saudara kembar yang mirip untuk menyamar sebagai CEO. Tunangan yang hilang, karena kakak memiliki tanda lahir bulan berwarna pink di pergelangan tangan. Orang tua angkat yang kejam menekan lengan gadis itu dengan paksa. Kemudian mengambil setrika dan membakarnya. Adik perempuan berusaha melarikan diri dari penyiksaan orang tua angkat. Mulai saat itu, dia juga mulai menjadi tidak jujur. Memutuskan untuk menggantikan kakaknya dan mengubah nasib. Karena telah mengumumkan hadiah, sang presiden segera menerima pesan dari tunangan. Mengetahui hasil tes DNA menunjukkan bahwa itu adalah tunangan sejati, presiden segera menuju ke rumah sakit. Sementara itu, tunangan sejati dibantu oleh nenek, memperbaiki wajah yang terbakar parah. Namun siapa sangka setelah wajah gadis diperbaiki, tidak hanya penampilannya berubah drastis, tapi juga kehilangan semua ingatannya karena benturan keras. Setelah presiden tiba di rumah sakit, melihat tunangannya masih hidup, dengan senang hati memeluknya erat. Namun pada saat itu, untuk menghindari kebocoran, gadis itu mendorong presiden menjauh. Karena dia sama sekali tidak mengenali presiden dan kakaknya, maka dia berencana menggunakan amnesia untuk menyembunyikan kebenaran. Xiao Yue, aku akan menemani kakak. Kamu tidak mengenal saya, aku adalah tunanganmu. Ah, Presiden Bai. Saat kami menemukan Miss Cheng, dia penuh luka, kepalanya penuh dengan darah. Setelah bangun, sepertinya kehilangan ingatan. Beberapa bulan ini kami berusaha menyembuhkan lukanya. Itu menghabiskan tabungan seluruh keluarga kami. Kami adalah dokter di sekolah dasar. Setelah itu, saya kemudian memberikan jurnal harian itu sebagai asisten kepada kalian. Aduh, terima kasih juga kepada Bapak Pei. Kalau kamu ingin menabung juga tidak masalah. Jika Xiao Yu tidak bisa mengingat, itu juga tidak masalah. Aku akan selalu melindungimu. Tidak pernah membuatmu menderita. Adikku yang baik, kamu telah menjalani hari-hari yang baik selama bertahun-tahun. Sekarang waktunya kamu bertahan. Begitulah, adik yang licik berhasil menggantikan kakaknya menikahi pria kaya. Setengah tahun berlalu begitu cepat, kakak berubah menjadi pelayan keluarga presiden untuk membayar operasi jantung nenek yang sakit parah. Secara tidak sengaja menjadi pembantu di rumah presiden. Namun dia tanpa sengaja menemukan Sandi di depannya, dan merasakan keakraban yang aneh. Saat itulah presiden tiba-tiba muncul. Gadis itu panik. Tanpa sengaja jari tangannya terletak di atas kunci sidik jari. Tidak terduga kotaknya dibuka. Meskipun CEO merasa curiga, tapi tidak terlalu memikirkannya. Mengira kotak sandi bermasalah. Saat itu, gadis itu tanpa sengaja menjatuhkan kotak sandi ke tanah. Kamu merusak hadiahku untuk Xiao Yu. Siapa yang membiarkanmu masuk? Nona Xinyu. Tapi hewan peliharaan hati CEO Pei, pelayan wanita ini, sepertinya akan ada masalah besar. Ya, maafkan saya, CEO Pei. Aku pelayan baru. Namaku adalah Xiao Yu. Xiao Yu, Anda juga pantas mendapatkan nama ini. Pergi dari sini. Bawa dia keluar dari rumah Pei. Usir dia dari rumah Pei. Jangan pernah dipekerjakan lagi. Saya masih perlu mengumpulkan biaya operasi untuk Nenek Chen. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. CEO Pei. CEO Pei, saya minta maaf. Saya benar-benar membutuhkan kesempatan kerja ini. Tolong jangan usir saya. CEO Pei. Apa yang terjadi di sini? Orang yang tidak tahu diri ini merusak hadiah yang kuberikan padamu. Sudah hancur. Saya sedang bersiap untuk memanggil Ibu Chen. Pecat dia. Pak Pei. Pak Pei, aku mohon padamu, Pak Pei. Cheng Xin Yu. Kalungku.
kotak hadiah ini rusak, sudahlah. Belikan aku hadiah baru lagi. Bukankah itu sudah baik? Cepat, bawa pencuri ini pergi. Meniru tahi lalat Cheng Xinyu. Apakah mungkin ingin merayu Peijing untuk naik jabatan? Pak Pei, tidak benar. Kotak ini juga tidak rusak. Lalu bagaimana dia bisa membukanya? Tunggu sebentar. Berhenti. Kotak ini baru saja tidak jatuh. Apakah kamu yang membukanya? Coba lagi. Ah, pasti dia. Mencuri sidik jari saya. Ingin mencuri liontin giok saya. Dibawa untuk dijual. Orang seperti itu. Kamu tidak boleh membiarkannya tinggal di rumah Pei. Pak Pei, benar-benar bukan aku. Apakah setelah kecelakaan mobilku menjadi jelek, kamu tidak menyukaiku lagi? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa curiga padaku? Bukan Xinyu. Xinyu ada di sisiku. Mengapa saya masih meragukan? PLT, pembantu ini adalah dia. Apa yang sedang aku pikirkan? Xinyu adalah salahku. Saya yang salah terhadap Xinyu. Ibu Chen, pecat dia untuk saya. Tidak akan pernah dipekerjakan. Ingin meniru Xinyu untuk maju. Harus mulai dengan meniru wajahnya. Saya bahkan belum mantap di tempat saya. Jangan harap pada orang lain. Xinyu telah kembali. Nenek. Bos Pei, Xinyu telah kembali. Xinyu, akhirnya kamu pulang. Nenek sangat merindukanmu. Ayo, Nenek, kamu salah mengenal orang. Dialah Xinyu. Ajing, dialah Xinyu sejati. Nenek tidak akan salah mengenal. Nyonya tua, kamu mengira saya adalah Xinyu. Apakah karena ini? Nenek, dia hanyalah seorang pencuri. Sayalah Xinyu sejati. Pergi. Kamu adalah orang yang menyamar sebagai Xinyu. Wanita jahat, penjahat, ajing. Bagaimana kamu bahkan tidak mengenali Xinyu? Tidak bisa mengenali. Kamu benar-benar tidak berguna. Demensia nenek semakin menjadi-jadi. Ya, ini milikmu. Kalau saja dia tidak terus-terusan mengatakan aku palsu. Peijing, bagaimana dia sampai sekarang tidak mau menyentuhku sama sekali? Xinyu, kamu tinggal di rumah dan temani nenek. Bagaimana? Tidak bisa. Aku hanya mau Xinyu menemaniku. Kalau tidak, aku akan mati. Baiklah, nenek, aku janji padamu. Aku berkata padamu, jaga nenek dengan baik di rumah Pei. Jika aku menemukan kamu punya pikiran lain, aku pasti akan membuatmu menyesal. Datang ke rumah Pei. Mari. Ayo pergi. Sangat disambut baik. Datang ke acara ulang tahun Miss Xinyu kami. Pesta ulang tahun. Mari kita angkat gelas bersama. Selamat ulang tahun, Xinyu. Selamat ulang tahun, Nyonya tua. Selamat ulang tahun. Kalau bukan karena nenek tua itu menghalangi, aku sudah menjadi Nyonya Pei. Cheng Xinyu, kamu pergi mati bersamanya. Ah, Nyonya tua, apa yang terjadi dengan wanita tua itu? Nyonya Pei, mengapa muntah darah? Pelayan ini meracuni Nyonya. Muntahkan, Nyonya. Nenek. Nyonya, pergi dari sini. Nyonya, nenek, jangan menakut-nakuti saya. Nyonya, cepat, bawa nenek ke ruang istirahat. Panggil dokter, cepat. Nyonya. Kamu wanita ini, berani meracuni nenek. Ceritakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Saya tidak, Tuan Pei, bukan saya. Jangan bicara, mudah saja. Ibu Chen, ikat dia untuk saya. Baiklah. Ah.
Kau pikir, dengan tanda lahir yang sama seperti milikku, kau bisa menggantikanku sebagai Nyonya Pei? Bermimpi, bangunlah. Kamu semua, kalian sebenarnya siapa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Gelangku, di mana gelangku? Gelangku. Gelangku, ah. Bangunlah. Seorang pelayan, masih berani bermimpi menjadi istri bangsawan. Aku meminta kamu untuk melakukannya. Ah. Aduh. Ini adalah gelang yang kuberikan pada Xin Yu. Dia, kamu sudah memberitahu saya. Saat kecelakaan mobil, dia hilang. Apakah Chen Xiaoyu adalah Xin Yu? Pak Pei, untungnya gadis tadi membantu nenek muntah. Nenek sekarang tidak apa-apa. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya pergi dulu. Anjing. Dia adalah Xin Yu sejati. Xin Yu, tunggu aku. Jaga baik-baik nenek. Baik. Di mana Chen Xiaoyu? Berani menggunakan nama yang mirip dengan saya. Sungguh tidak tahu malu. Aku akan memberimu sedikit tambahan. Kamu di saluran air ini. Ikan mati. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Ah. Yang paling dicintai oleh kakak Peijing. Ini aku, Cheng Xinyu. Meskipun kamu meniru tahi lalatku, ingin merayunya, hanya pantas menjadi anjingku. Ah. Di mana Chen Xiaoyu? Pak Pei, bagaimana Anda datang? Izinkan saya bertanya di mana Chen Xiaoyu berada. Dia sedang memberikan obat. Memberikan obat. Tanganmu hari ini menarik kakak Peijing beberapa kali. Jangan pernah menyentuh pria saya. Ah. Suara apa itu? Nona Cheng. Apa yang harus kita lakukan jika Tuan Pei datang? Tuan Pei, tolong selamatkan saya. Kamu wanita, berani meminta pertolongan dari saudara Peijing. Kamu sampah dari lapisan bawah masyarakat. Kamu sama sekali tidak akan seseorang peduli padamu. Kamu hanya akan membusuk di sini. Bow. Dengarkan, mati adalah pembebasan. Selama kamu memakai gelang ini, dimanapun kamu berada, saya akan menemukan Anda. Anjing, aku tidak bisa menunggu sampai kamu datang mencariku. Tuan Pei, jangan pergi. Kamu tidak mengerti perkataanku, kan? Pindah. Xin Yu. Mengapa kamu belum pergi? Saya mencari Xiaoyu. Saudara Peijing, mengapa kamu datang? Dokter baru saja mengatakan, Chen Xiaoyu memberi nenek muntah tepat waktu, menyelamatkan nyawanya. Aku akan minta maaf padanya. Dia tidak mati. Ah, aku maksudnya nenek tidak apa-apa. Bagus sekali. Bagaimana dengan Chen Xiaoyu? Mom. Saudara Peijing, Xiaoyu sedang diobati oleh Nyonya Chen. Tidak nyaman bertemu denganmu. Dia terluka. Apakah karena aku tadi marah, membuatnya terjatuh ke pecahan kaca? Terluka. Suara apa? Ah, mungkin tikus. Ayo kita pergi melihat nenek. Meskipun dia selalu salah paham tentang identitasku, tapi aku tahu, dia masih peduli padaku. Suka padaku. Itulah Xin Yu. Dia sudah kembali ke sisiku. Mengapa aku masih meragukan? Seseorang yang tampangnya sangat berbeda. Baiklah, ayo pergi.